Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ramadan dengan NIM 30 101 dan kawan saya Muhammad Aldi dengan NIM 30100121052. Kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami ingin membahas masalah konversi beragama dalam ruang lingkup psikologi agama. Jadi sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan masalah konversi beragama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari konversi beragama ini. Nah, untuk mengetahui pengertian dari konversi beragama, kita harus mengetahui lebih dulu pengertian dari dua kata ini, yaitu kata konversi dan kata agama. Agama menurut sejarah adalah masalah sosial karena menyangkut kehidupan masyarakat yang tidak bisa terlepas dari kajian ilmu-ilmu sosial. Agama adalah sistem kepercayaan tertentu yang didirikan oleh Tuhan oleh umat manusia melalui komunikasi konstan dengannya. Pokok permasalahan yang diakui dalam agama adalah keberadaan Tuhan dan interaksi manusia dengan Dia merupakan aspek metafisika. Sedangkan manusia sebagai makhluk dan anggota kerajaan hewan berada di bawah pengawasan ilmu fisika. Dengan cara ini, filsafat mencakup aspek metafisika dan fisik agama. Namun, titik tekan pembahasan filsafat agama lebih kuat menekankan metafisika dibandingkan dengan aspek fisik agama. Penggunaan prinsip fisik dalam disiplin akademik seperti biologi, psikologi, antropologi, dan lebih menarik. Secara etimologi, istilah agama banyak dikemukakan oleh berbagai bahasa, antara lain religion di Inggris, religi di Belanda, religio Yunani, hisab Arab Islam, dan dharma di Hindu. Menurut Louis Makhlouf dalam Al-Munawwar, pengertian agama dalam Islam secara spesifik berasal dari kata ad-din atau jamak ad-diyan yang mengandung arti al-jaza wa mukaffah, al-qada, al-malik, al-mulk, al-sultan, al-tabir, al-hisab. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, melihat dari mana sumber datangnya ajaran yang disampaikan agama dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yakni agama samawi, yaitu agama yang datang dari langit berlandaskan wahyu Tuhan seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani, dan agama Wad'i, yaitu agama yang tumbuh di bumi atas prakarsa dan pemikiran Siddhartha Gautama atau Hindu sebagai akulturasi budaya bahasa Arya dan Dravida. Ditinjau dari segi motivasi yang melatar belakangi lahirnya agama, terdapat agama alami atau timbul karena pengaruh kekuatan alam yang dilandasi motivasi untuk melindungi jiwa yang ketakutan seperti agama Majusi, animisme, dan dinamisme. Agama etik atau agama yang tumbuh berdasarkan motivasi penilaian baik dan buruk semacam filsafat etika, Konghucu, atau Konghucu, Shinto, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian konversi. Jika mendengar istilah konversi ini, maka akan terbayang suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari wujud atau porsi awal ke porsi yang baru. Konversi menjadi salah satu istilah yang akrab bagi mereka yang menempuh pendidikan karena istilah ini kerap dipakai untuk kegiatan mengkonversi file dari bentuk Word ke bentuk PDF maupun sebaliknya. Namun istilah konversi lebih daripada itu. Konversi juga digunakan pada pembahasan yang jauh lebih urgent. Pembahasan yang terkait dengan ketuhanan sebagai bentuk pengalaman lebih lanjut dari konversi, maka akan diuraikan definisi konversi sebagai berikut. Secara etimologis, kata konversi itu berasal dari kata conversion, yang berarti tobat, pindah, atau beralih agama. Dalam bahasa Inggris, kata konversi berasal dari kata conversion yang berarti berubah.
Sementara ditinjau dari segi etimologis, para pakar berbeda pendapat dalam memberikan argumennya terkait konversi. Umpamanya Jalaluddin memberikan pengertian konversi agama adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, sehingga perubahan tersebut dapat terjadi secara berproses atau mendadak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi didefinisikan sebagai perubahan atau sistem berpengetahuan ke sistem lain, serta perubahan dari salah satu jenis bentuk ke yang lainnya. Sebaliknya, agama dapat digambarkan sebagai sarana pengakuan atau sarana memberikan otoritas kepada manusia yang lebih kuat, yang dapat dipercaya oleh dalam mengatur perilaku manusia dan lingkungan, serta ruang publik dan kehidupan sehari-hari. Kata konversi berasal dari bahasa Latin berarti taubat, pindah, atau berubah. Jika Anda ingin pergi ke suatu negara, ke negara lain, atau dari suatu agama ke agama lain, Anda dapat mengatakan itu dalam bahasa Inggris dengan kata pertobatan. Menurut Jalaluddin 2010 halaman 343, konversi menurut etimologi berasal dari kata lain conversion yang berarti tobat, indah, pindah, dan berubah. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam bahasa Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Jadi pengertian konversi beragama menurut etimologi, konversi agama dengan kata lain conversion yang berarti tobat, pindah, dan berubah dalam pembahasan agama ini. Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam bahasa Inggris conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lainnya. Berdasarkan arti kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama mengandung pengertian bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama, atau masuk ke dalam agama. Secara terminologi, konversi agama memiliki beberapa pengertian, di antaranya menurut Tolles, konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan atau sikap keagamaan. Proses ini terjadi secara berangsur-angsur atau mungkin secara tiba-tiba. Menurut kata conversion ini dalam bahasa Inggris berarti masuk agama, sementara Max Heydrich mendeskripsikan konversi agama adalah tindakan seseorang atau kelompok yang masuk atau pindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku berlawanan dengan kepercayaan yang sebelumnya. Sedangkan menurut Zakia Derajat, konversi agama berarti berlawanan arah dengan dirinya. Dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang melawan arah dengan keyakinan semula. Istilah konversi agama ada dua masa. Pertama, makna konversi sesuai asal bahasa yakni perubahan. Semua perubahan disebut konversi, baik itu perubahan keyakinan dari Islam ke non-Islam maupun dari non-Islam ke Islam, yang jelas mengalami perubahan agama. Konversi agama juga banyak menyangkut masalah psikologi atau kejiwaan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana manusia itu berada. Selanjutnya pembahasan konsep kebebasan beragama di dalam Al-Quran. Agama adalah suatu ikatan yang tidak boleh lepas dari diri manusia dan wajib ditaati maupun dipatuhi segala ajarannya dengan benar. Ikatan itu merupakan kekuatan yang lebih tinggi dari diri manusia, yakni kekuatan gaib yang tak dapat dilihat dan ditangkap panca indera manusia, tetapi dapat dipahami dan dirasakan ketika seseorang beriman kepadanya. Kekuatan beragama adalah bergantung pada eksistensi keyakinan yang teguh terhadap pemahaman keberagaman dan pengaruh yang sempurna sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulullah yang telah ditentukan kebenarannya. Agama bukan hanya untuk diyakini semata-mata, tetapi sekaligus diamalkan dalam bentuk-bentuk ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah.
Pluralitas agama menjadi sesuatu yang harus dapat diterima karena kemajemukan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini merupakan hukum alam. Dalam situasi dunia yang semakin plural, tentunya dibutuhkan sikap bagaimana cara mengambil dan menyikapi keberagaman, bukan sikap menjauhkan diri dari kenyataan itu sendiri. Persoalan pluralisme agama hingga saat ini masih dipahami dalam konteks hubungan agama secara tunggal, belum plural. Salah satu ajaran yang didahulukan dalam Islam tentang hal kebebasan beragama ini yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 206 yang berbunyi Iqraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa ya la fis sama laha wallahu samiul alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya terkait dengan pendapat jumhur ulama, dan pendapat jumhur ulama terkait dengan konversi beragama dan fenomena konversi agama di Indonesia akan dibahas oleh kawan saya Muhammad Ali. Padahal dipersilakan. Selanjutnya pada fenomena konversi agama di Indonesia. Setiap orang melakukan konversi agama memiliki proses yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena dorongan yang berbeda dan tingkatan yang dialaminya bermacam-macam. Selain itu, terjadinya pun berbeda-beda. Ada yang terjadi secara cepat dan ada yang terjadi secara bertahap atau berangsur-angsur. Menurut karir proses konversi agama ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama terjadi suatu disintegrasi dalam diri yang diakibatkan oleh kesulitan yang dialami. Kemudian yang kedua, reintegrasi kepribadian terhadap agama baru. Yang ketiga, memahami agama. Setiap orang yang melakukan konversi agama memiliki proses yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena dorongan yang berbeda dan tingkatan yang dialaminya bermacam-macam. Selain itu terjadinya pun berbeda-beda. Ada yang terjadi secara cepat dan ada yang terjadi secara bertahap atau berangsur-angsur. Menurut Zakia Derajat, ada 5 tahapan proses kejiwaan dalam diri seseorang. Yang pertama, masa tenang. Belum adanya permasalahan agama yang menghantui jiwa seseorang, menjadikan batin dan jiwa seseorang berada dalam masa tenang. Kemudian yang kedua, masa ketidaktenangan. Tahapan ini dipengaruhi oleh batin. Seseorang yang mulai mengalami permasalahan agama. Kemudian yang ketiga, masalah konversi. Nah, tahapan ini terjadi saat konflik batin dalam diri sudah mulai reda dan memiliki keputusan yang mantap untuk memilih yang sesuai dengan kehendak batinnya. Kemudian yang kelima, masa tenang dan tentram. Ketenangan yang dirasakan dalam tahap ini terjadi karena adanya kepuasan batin dan keputusan yang sudah dipilih. Selanjutnya, yang terakhir itu masa ekspresi konversi, sikap dan perilaku dalam kehidupan disejajarkan dengan ajaran agama. Konversi agama yang berikutnya adalah konversi agama yang dialami oleh Laurina, penganut agama Kristen. Umur 36 tahun, karena faktor lingkungan, Laurina bekerja di toko bangunan yang juga banyak temannya yang beragama Islam. Pada awalnya, Laurina coba-coba untuk memakai kerudung. Setelah ia memakainya, ia merasa lebih cantik dan dipuji oleh teman-teman kerjanya. Ia merasakan kenyamanan di lingkungannya karena teman-temannya lebih peduli dan perhatian terhadapnya. Tidak lama kemudian ia melakukan konversi agama ke Islam. Meskipun pada akhirnya ia menghadap psikologi yang membuat dirinya terbebani karena
orang tuanya tidak setuju jika dirinya pindah ke agama Islam. Selain itu, konversi agama juga dialami oleh Rianto pada dari agama Kristen ke agama Islam, dikarenakan ia merasakan kenyamanan ketika mendengar azan. Setelah masuk ke agama Islam, ia merasakan bahwa cobaan-cobaan selama hidupnya adalah sebuah ujian dari Tuhan. Mungkin kemudian pada bagian C, pada bagian pendapat jumhur ulama tentang konversi agama di sini, menurut jumhur ulama, orang yang keluar dari agama khususnya Islam adalah murtad dan harus dikenal jinayah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka sia-sialah amalnya selama di dunia dan mereka akan kekal di neraka. Menurut Yusuf Qaradawi, sebagaimana dikutip Basuki Singgi, pendapat para ulama tentang keluar agama dari Islam, terkhusus pendapat 4 mazhab fikih, semuanya ini berkeyakinan bahwa pindah agama merupakan perbuatan dosa dan pelakunya harus dibunuh. Semua amalan baiknya selama di dunia tidak ada satupun yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahkan konsisten terkait hukuman bagi orang-orang yang pindah agama, bahwa harus dibunuh. Untuk mengonfirmasi pendapat tentang hukum bunuh bagi para pelaku pindah agama, para ulama 4 mazhab selalu berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah dia. Betapapun pendapat para ulama tersebut sudah menjadi keyakinan banyak orang Islam. Meskipun begitu, dalam konteks negara yang memiliki keberagaman dalam agama, hukuman dengan bentuk dibunuh adalah sesuatu yang sulit untuk diterapkan. Terlebih bahwa pindah agama bukan hanya karena alasan merendahkan agama tertentu. Selain pendapat jumhur ulama mengatasi konversi agama, faktor-faktor penyebab terjadinya konversi agama menurut beberapa ahli sesuai bidangnya. Yang pertama, menurut ahli agama, sesuai yang menjadi sebab terjadinya konversi agama adalah adanya petunjuk dari Tuhan. Kemudian menurut ahli sosiologi, yang menjadi sebab terjadinya konversi agama adalah lingkungan sosial. Kemudian menurut ahli psikologi, bahwa adanya tekanan batin yang dirasakan oleh seseorang dapat menjadikan orang tersebut mencari kekuatan lain untuk mendapatkan rasa tentram hingga akhirnya memutuskan untuk berpindah agama. Dan yang terakhir, menurut ahli pendidikan, kondisi pendidikan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan pindah agama, terutama pendidikan yang berbasis keagamaan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada saudara Sarul Ramadan. Mungkin itulah tadi sedikit pembahasan kita terkait dengan konversi beragama. Baik, saya kira sekian pembahasan dari kami berdua, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.